Kisah-kisah lain Dajjal. Bisa benar, bisa salah, namun minimal menjadi tambahan referensi kita. Dalam surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 85 mulai bercerita tentang Zulkarnain. Ada ustadz yang berpendapat bahwasanya dia adalah Amenhotep, salah satu orang yang beriman di masa kerajaan Firaunnya Nabi Musa. Selain Zulkarnain yang dimaksud yaitu istri Firaun sendiri, Asia, yang memungut Nabi Musa. Mereka berdua menyembunyikan imannya. Zulkarnain adalah bisa jadi raja Mesir setelah Firaun mati tenggelam di laut. Di saat yang kritis itu, Zulkarnain mengikuti perintah Allah dan membangun piramid, tembok Cina, dan juga tembok Ya'juj Ma'juj. Lalu dia berjalan ke Maldives, lumpur hitam, lokasinya di bawah India. Dia kembali ke atas, ke New Zealand, melalui rute Sutra, masuk ke Pulau Borneo yang disebut Tanah Lumpur, lalu ke Makassar, ke Maluku, Jaziratul Mulk, dan ke Papua, Bilaludutul Islam. Lalu dia pergi ke Cina, bertemu dengan kaum yang bahasanya tidak bisa dipahami. Cina yang maksud Rasulullah adalah Turkmenistan. Diklaim bisa jadi Ya'juj Ma'juj adalah bangsa yang berbahasa Cina dari dinasti Zhengjong, bangsa Asia, bangsa yang berkuda, memiliki sifat kejam, kanibal, pembantai. Ciri-ciri fisiknya bermata sipit, hidung pesek, wajah lebar, sendal berbulu. Nenek moyangnya Genghis Khan, atau bangsa Cina modern ateis komunis. Rasulullah telah membuatkan akan terjadi kecelakaan terhadap bangsa Arab. Bisa kita lihat sekarang negeri-negeri yang disengsarakan dengan adanya peperangan ini adalah Mesir, Palestina, Irak, dan Afghanistan. Sementara pelakunya adalah Rusia, Israel, Syiah Iran Yahudi, Amerika, dan Khazaria. Di akhir zaman nanti Rasulullah bersabda bahwa akan ada 30 orang dajjal palsu, dan ciri-cirinya dia mengaku nabi. Di antaranya ada 1 orang perempuan. Sedangkan Ya'juj Ma'juj yang asli keluar ketika Nabi Isa turun setelah Dajjal mati. Dajjal adalah keturunan dari Bani Israel. Nabi Yakub atau Nabi Israel memiliki 4 orang istri. Dari istri pertama ialah Nabi Yakub memiliki beberapa orang anak, diantaranya Yahuda dan Levi. Yahuda adalah nenek moyangnya Dajjal Samiri, sementara Levi adalah nenek moyangnya Nabi Isa. Disebut dalam suatu riwayat tidak diketahui kebenarannya, namun kembali lagi mungkin bisa menjadi referensi selama belum ada referensi lain yang lebih sahih. Berasal dari kota Samiri di Irak. Disebutkan bahwasanya 5 tahun pertama dalam hidupnya Dajjal Samiri tidur, dan ketika dia bangun di tahun kelima
Dia merangkak ke sebuah patung berhala, tidur di sana, dan dia buang air. Sementara patung berhala itu adalah Tuhannya kaum, ayah dan ibunya. Keesokan harinya, ketika raja kaum itu mengetahui bahwa berhalanya telah kotor dan bau, maka raja itu murka dan mencari tahu siapa yang melakukannya. Ternyata anak 5 tahun, si Dajjal, Samir. Lalu karena perbuatannya, ayahnya kini dieksekusi dan dihukum mati oleh raja. Karena perlakuan dan semua kemaksiatan yang dilakukan oleh kaumnya itu, maka semua penduduk kota Samiri mati dikarenakan bencana alam yang disiapkan oleh Allah SWT. Raja Samiri selamat dan dia dipindahkan ke Pulau Socotra oleh Jibril selama 100 tahun. Dajjal menggunakan ilmu sihir dan ilmu pengetahuan. Makanan yang diberi oleh Jibril membuatnya bisa bertahan hidup. Setelah 95 tahun berada di sana, di itu tahun ke-100, akhirnya Dajjal mulai berpikir. Jibril dengan sabar telah menuliskan wahyu Allah tentang ketauhidan agar Samiri Dajjal bisa bertauhid. Namun Samiri malah mengambil pena Jibril dan membuat patung anak sapi emas. Nabi-nabi yang ditemui Samiri setelah diusirnya Musa. Pada zaman Nabi Isa, Samiri berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Mungkin ada hubungannya dengan wahyu dari Allah pada Jibril yang diberitakan kepada Samiri itu, intinya bahwasanya Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Jibril diutus untuk menyampaikan wahyu. Tidurlah sesukamu, sembahlah Allah. Dia juga diberitahukan tentang nabi-nabi, diberitahukan akan diutusnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Samiri berkata setelah mendengar wahyu itu, yang kamu beritahukan pada itu, yang dimaksud Tuhan adalah saya. Samiri pun pergi ke pulau lain. Nabi Isa tidak pernah berkawan dengan Yudas Iskariot. Bahkan Nabi Isa pernah berkata, nanti kita akan bertemu di akhir zaman, wahai setan. Nabi Isa menyebutnya setan. Bisa jadi Jack Sparrow merupakan bajak laut itu merupakan musuh Samiri, Yudas Iskariot alias Dajjal, karena dia memiliki ciri-ciri fisik yang mirip. Jack Sparrow memiliki mata yang buta. Itu didapatnya ketika Yudas Iskariot ditangkap dan diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa dan matanya ditusuk oleh tentara Roma dan menyebabkan dia buta. Ketika dia melaut sebagai bajak laut, dia bertemu dengan iblis di segitiga Bermuda. Mereka membuat perjanjian dan terjadilah aliansi yang luar biasa antara Dajjal dan iblis. Dan memiliki tujuan untuk memerintah dunia dari Yerusalem. Tunggu cerita yang menarik. Wallahu a'lam bishawab.